Pelaku bahkan menyetubui jenazah 2 korban yang merupakan mantan kekasih beserta ibunya. Kalau gue mati, gue masuk ke isekai kayak apa ya? Halo guys, balik lagi di segmen Ruang Investigasi. Wibu bukan sembarang wibu. Wibu ini bahaya banget guys. Wibu bahaya ini ada di Indonesia. Tapi aku mau disclaimer kalau misalnya nggak semua wibu itu bahaya. Walaupun semua wibu aneh, termasuk aku. Tapi nggak semua bahaya kayak orang yang mau aku bahas kali ini. Kalian penasaran wibu bahaya apa ini? Sosok seperti apa wibu ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja ke videonya. Jadi, ada seorang pemuda bernama Junaidi yang tinggal di Kalimantan Timur. Menurut kesaksian keluarga, teman-teman, dan tetangga-tetangga di sekitarnya, si Junaidi ini bukan sosok yang friendly gitu. Dia kalau misalnya ditegur sama tetangganya gitu kayak, Naidi gitu kan misalnya. Terus dia kayak cuma bombastic side eye. Dia tuh sosok yang diem, gak suka negor orang, terus dia tuh gak pernah terlihat tersenyum. Junaidi ini masih berusia 18 tahun dan duduk di bangku kelas 3 SMK di daerahnya. Selain menjadi wibu yang sangat cool seperti Sasuke, Junaidi ini dinilai memiliki hobi yang gak wajar. Nah, hobinya ini kan ya udah kayak wibu-wibu pada umumnya, suka anime, terus suka budaya-budaya Jepang gitu-gitu kan. Tapi ada suatu yang menyimpang. Si Junaidi ini suka nonton anime bergenre dewasa atau hal ini juga yang sangat disorot sama netizen. Kalau misalnya kalian nanya, emang iya? Coba mana buktinya? Buktinya tuh banyak banget. Dia sering ngepost di akun Facebooknya. Di postingan Facebooknya, dia nulis nih, hobi ngewibu dan dengerin musik. Genre favoritnya ya ada romance, ada action, dan psychological. Saking dia suka sama film genre yang dia sebutin tadi, dia sampai rekomen ke orang-orang kalau ada film yang bagus banget, judulnya Boku no Pico nih. Pokoknya foto sampulnya kayak gini deh, film animenya. Setelah polisi menyelidiki film tersebut, ternyata film itu emang kartun guys, emang kartun. Cuma kartunnya tuh yang nyeleneh. Ibu pasti tahu kan. Selain soal unggahan film favoritnya, dia juga pernah disorot akibat salah satu postingan Facebooknya yang kayak apa ya? Ya kalian baca sendiri deh. Dia itu tiba-tiba kayak random kepikiran soal kematian. Di postingannya dia ngomong kayak gini, buat para wibu sejati, pernah nggak pas lu lagi mandangin langit, entah setan apa yang masuk, tiba-tiba lu kepikiran kayak gini, kalau gue mati, gue masuk ke isekai kayak apa ya? Sewibu-wibunya aku nggak pernah mikir kayak gitu. Aku nggak pernah kepikiran kalau isekai itu ada, walaupun aku berharap ada sih. Tapi wibu-wibu gini, dia punya pacar, inisialnya adalah R, dan si R itu masih berusia 15 tahun. Rumah R itu sebelahan sama si Junaidi, jadi mereka tuh nggak LDR, mereka nggak jauh, jadi pacarannya deket banget, rumahnya sebelah-sebelahan. Tapi setnya suatu hari mereka tuh harus putus, karena ada 2 faktor. Yang pertama, keluarga si R tuh nggak setuju kalau si R ini pacaran sama si Junaidi. Mungkin dari gerak-geriknya kayak bocah-bocah freak kali ya, kayak bocah-bocah aneh gitu kali ya, jadi orang tuanya nggak demen. Terus si R ini juga memilih untuk berpacaran dengan laki-laki lain. Selain masalah perputusan duniawi ini, Junaidi juga punya masalah sama keluarganya si R, kan mereka tetanggaan. Di artikel tuh ditulis kalau mereka tuh berantem perihal masalah ayam. Cuma aku nggak ngerti masalah ayamnya tuh apa, aku juga nggak tahu. Dan ditambah lagi pas mereka udah putus, udah nih kayak udah kita putus ya Oni-chan gitu kan. itu aku hayalan aku aja kayak yaudah kita putus ya, kata si R. Pas udah putus, R ini tuh pernah minjem helmnya si Junaidi, tapi pasca putus helmnya tuh nggak dibalik-balikin guys sampai 3 hari. Usutlah dia, kayak udah putus, terus ribut masalah ayam, berantem mulu sama keluarganya R, terus ditambah kayak helm belum dibalik-balikin. Hatinya kacau lah si Oni-chan satu ini. Akhirnya dia mabura-mabura dengan teman-temannya. Cuma aku nggak tahu ini temennya wibu atau nggak tahu ya. Akhirnya mabok-mabokan di daerah yang sekitar 500 meter dari tempat tinggal mereka. Berarti nggak jauh kan? Nah, di tengah malam udah selesai nih. Mabura-mabura dianterin pulang si Junaidi sama temennya naik motor. Temennya mikir kayak ya udah Junaidi udah kagak kusut lagi kali, udah happy sama temennya, udah move on lah harusnya. Ternyata enggak. Sampai di rumah si Junaidi tuh kayak mungkin efek alkohol dan emosi yang bertumpuk, dia lagi kusut banget. Dia mulai ada pikiran-pikiran bejat. Pikiran bejat apa tuh?
dia pengen ngebantai satu keluarga si R. Si Junaidi sama ini dia langsung pulang ke rumahnya, dia ngambil parang, dan dia langsung ke rumah tetangganya atau rumah mantannya. Sebelum dia melancarkan aksinya, dia matiin dulu saklar listriknya supaya gelap, gak banyak saksi yang ngelihat dengan jelas. Udah tuh, dia matiin saklar listriknya, terus dia masuk lewat jendela. Pas dia lagi di rumah si R itu kan kondisinya gelap, dan semua orang di situ udah tidur, jadi kayaknya pada nggak sadar kalau lampunya mati. Pas dia udah di dalam, terus dia lagi jalan gitu, tiba-tiba dari ruang tamu itu ada bapaknya si R. Ternyata bapaknya si R atau inisialnya WL ini, dia itu tuh awalnya nggak di rumah, tapi dia abis dari rumah orang tuanya atau neneknya si R. Pas dia pulang, loh kok ini rumah gue udah gelap nih. Pas dia masuk ruang tamu, dia langsung ditebas lehernya sama si Junaidi dengan parangnya. Terus ibunya yang inisial SW yang pada saat itu berusia 34 tahun bingung kan, kayak apa nih kok ribut-ribut di rumah gue. Dia keluar tuh, pas dia ngeliat wow, suaminya udah tergeletak, dan di situ ada tetangganya atau mantan anaknya si Junaidi lagi megangin parang. Ya udah, Junaidi juga melakukan hal yang sama ke si ibu ini. Udah selesai membunuh si ibu ini, akhirnya dia lanjut membunuh ke 3 orang sisanya, yaitu 3 anak-anaknya. Anak yang pertama si R, mantannya yang berusia 15 tahun, adiknya R inisialnya V masih berusia 10 tahun, dan adik bontotnya atau adik bungsunya si R inisial Z yang umurnya masih 3 tahun. Dihabisin tuh semua sama si Junaidi, 5 orang. Tahu nggak yang bikin lebih gila dari si Junaidi ini? Setelah dia ngabisin 5 orang keluarga itu, satu keluarga, dia mengaselole si ibu dan si R. Jadi si ibu kan udah meninggal sama si R, dipakai dong. Udah nih, dia udah puas nih, udah selesai dengan aktivitas bejatnya. Gak lupa dia langsung pulang tuh, dia ngambil 3 buah handphone dan uang sebesar 300.000. Yang diketahui 300.000-nya itu tuh buat dia servis HP. Katanya HP-nya lagi rusak. Dia udah ngebunuh, udah nekrofilia. Terus dia ngambil uang, ngambil 3 handphone. Dia pulang tuh ke rumahnya, dia mandi tuh, dia umpetin barang bukti, dia mandi beres-beres. Terus dia ngide, sok-sok suci gitu, sosok pahlawan. Dia ngadu ke kakaknya kayak, kakak itu tetangga sebelah rumahnya R ada yang rampok. Tadi saya lihat sekitar 3-10 orang. Ayo lapor ke Pak RT yuk, lapor ke Pak RT. Si Junaidi sama kakaknya ke rumah Pak RT ngelapor tuh. Nah di situ Junaidi juga lagi sok pahlawan lagi. Dia kayak, iya Pak, tadi saya ngelihat rumahnya R tuh lampunya mati sendiri. Terus pas saya lihat ada yang berisik-berisik, gotongnya ada pembunuhan atau rampok gitu deh Pak, rame Pak, sekitar 3-10 orang. Nih lihat tangan saya aja sempat luka gara-gara ada satu orang nyerang saya gitu. Jadi si Junaidi ini nunjukin ada luka kayak bekas sabetan parang gitu di tangannya. Pak RT percaya dong, akhirnya dia nelfon polisi. Polisi datang, polisi melakukan penyelidikan di TKP. Si Junaidi ini dijadiin saksi utama kan. Polisi nyelidikin berhari-hari, kok polisi kagak nemu tanda-tanda 3 orang atau 10 orang itu. Tanda-tandanya tuh kayak ya udah pembunuhan ini tuh dilakukan sama satu orang karena rumahnya nggak gitu berantakan, jejak kakinya cuma ada 1 orang, sidik jari apa segala macam cuma dari 1 orang. Akhirnya setelah didesak, si Junaidi ini ngaku kalau emang dia pelakunya. Nah kalian pasti bertanya-tanya kan, terus luka yang ada di telapak tangannya si Junaidi ini gara-gara apa? Jadi parang yang dia pakai buat ngebantu satu keluarga itu kagak ada gagangnya. Jadi pas dia nebas kepala bapaknya si R yang inisialnya WL itu, tangannya tuh ikut ketekan gitu loh guys, makanya luka. Akhirnya si Junaidi ini ditangkap dan dimasukin ke penjara dengan ancaman hukuman seumur hidup. Pas lagi reka adegan atau rekonstruksi di tempat kejadian, banyak yang nanyain kan ke si wibu cool 1 ini kayak, Junaidi kamu nyesel nggak kira-kira setelah melakukan kejahatan bejat kamu? Terus dia bilang kayak, enggak, dia nggak nyesel. Nah itu dia kasus mengenai wibu berbahaya yang berasal dari Indonesia. Sekali lagi aku mau disclaimer, nggak semua wibu itu bahaya. Wibu itu juga baik kok. Thank you teman-teman yang udah nonton video kali ini. Buat teman-teman yang pengen request nih aku mau bawain video apa, bisa banget komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.